Jadi kita mau bahas ini dulu. Jadi yang Ciseli ikutin dulu ya. Yang kalau Om Jeffrey, iya, nanti kalau misalnya udah ikutan bisa kerjain PR juga toh. Nah, ikutin ini dulu ya Ciseli. Nanti habis ini kita mau belajar tentang intercession prayer, oke? Doa perantara, oke? Review tadi. Oke. Mari kita lihat instruksi A sampai D adalah Matius di Matius 25. Oke, kita mau tanya Maribel. Maribel, ayat apa aja? A, B, C, D di Matius 25. Matius berapa? Ayat berapa aja ini? Matius 25 ayat 1. Lalu ayat berapa? Terus ayat berapa? Lalu? Mantap. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama Ipin. Pekabaran di ayat 1 apa? Second coming. Tuhan Yesus mau datang kan? Ya, Mesias. Dan ini ada berapa orang, Mama? Ada berapa orang? 2. Ini orang. 10 orang. Gara-gara dua sampai berapa orang jadi 2 kelompok ya? Ya. Error. Tes. Nah, sudah. Sorry ya, tadi ada putus mic-nya. Ya. Yuk, nggak apa-apa, cuman baru sedikit. Jadi, Jadi, ya, Ci. tulisannya kecil banget. Padahal udah pakai kamera ini. Nanti di zoom aja ya, Ciseli. Nanti gambarnya kalau tak foto, tak kirim Ciseli punya WA ya. Oke. 25 ayat 1, 25 ayat 3, 25 ayat 5, dan 25 ayat 6. Jadi ini pekabarannya adalah Tuhan Yesus mau datang kan? Dan ada berapa orang? 10 orang ya. Lalu A, B, C, D, E, F, G. Oke, G ini siapa Ujo? Wise. Kokorei. H siapa Kokorei? Jadi di ayat 3 ada wise dan foolish kan? Nah, sekarang kita mau tanya sama Kak Lina. Kak Lina, wise punya apa? Apa? Punya apa? Yang I. Kakak jawabannya apa Kak I? Aku belum jawab, Cek. Lem ya? Lem ya. Oke. Sekarang kita tanya Maribel lagi ya. Punya lem ada apa Maribel? Ada oil. Kalau dia punya lem, ya kan? Dia punya lem kan? Dia bisa apa, Itin? Dia bisa apa? Jalan. Mama, kata lain jalan apa, Mama? Pelajaran kemarin? Jalan. Aku kok terbalik ya? Berjalan. Ini betul. Mendengar. Ini. Oke, Yang L. L apa? Apa, Mama? Good works. Perbuatan baik kan? Berdasarkan pelajaran kemarin. Good works. Dan kalau dia KLM, kalau dia ada oil, artinya apa Uco? Oil, waktu ada oil artinya apa? Kata lain J. J. M. Kata lain J. Iya. Oh, mantap, betul? Betul. With me atau dengan Tuhan kan? Dengan Tuhan, wise yang punya lem bisa jalan sehingga punya good works dan itu tandanya
adalah bersama-sama dengan Tuhan berdasarkan John 15 ayat 5 kan? Nah, sekarang Kokore. Foolish punya apa? Tetapi tidak ada apa, Maribel? Punya lem tapi tidak ada apa? Tidak ada oil. Oh iya. Kak Lina, waktu si Foolish punya lem, dia bisa apa, Kak Lina? Berdasarkan pelajaran kemarin? Pada Kak Nini juga ya. Bisa jalan kan? Oke, terima kasih. Kak Nini, apakah masih ingat kata lain jalan apa Kak Nini? Kemarin? Malam Kak. Halo, malam sis. Sis, apakah masih ingat sis kata lainnya jalan? Good work juga ya sis. Bisa. Oke, Kak Nini lagi lah ya. Kak Nini, kata lain di sini nggak ada oil apa? Oh. Kata lain ada oil. Hah? Kalau di sini with me, di sini Without me. without me. Ya. Jadi, perbedaan wise dan foolish sama-sama kelihatannya ada good works, tapi yang satu dengan Tuhan, yang satu nggak dengan Tuhan kan? Jadi ya. Nah, lalu kita lihat RS sekarang ini. Sekarang kita tanya sama Itin, good works dan good works kalau dikerjakannya dengan Tuhan, with me Tuhan, hasilnya apa? Bapak yang dimuliakan. Nah, Bapak yang dimuliakan. Mama, kenapa kok Bapak yang bisa dimuliakan, Ma? Karena dia mengerjakan dengan Bapak. Oke, Ujo, S. Karena mereka berbuat untuk Bapak dulu. V, nih itu jawabannya. Iya. Kokore. Kenapa Bapak yang dimuliakan? Kokore? Nah, berdasarkan pelajaran kemarin. Apa dengan saya? Ini saya kan? Oke. Kak Lina, kenapa Bapak kok bisa dimuliakan, Kak Lina? Karena itu adalah hasil grace dari Bapak. Atau kata lain grace apa, Kak Lina? Faith. Strength. Karena good work-nya, GW-nya, good works-nya hasil dari strength-nya Bapak kan, Kak Lina? Nah, itu dia, ya. Harusnya T dulu. Hah? Oh ya, nggak apa-apa deh. Ini, strength-nya Bapak. Strength-nya Bapak kan? Ya, jadi karena kenapa Bapak yang dimuliakan? Karena good works ini hasil dari kekuatannya Bapak kan, Ma? Jadi Bapak yang dimuliakan. Nah, sekarang kita mau tanya sama Kakak Nini. Kalau good works without me, hasilnya apa, Kak Nini? Kalau di sini Bapak yang dimuliakan. Sorry sih, satu kali lagi boleh? Saya yang dimuliakan ya. Betul, saya yang dimuliakan. Jadi saya yang tinggikan diri kan, bisa apa-apa kan? Jadi ya. Oke, Maribel. Kenapa Maribel saya yang dimuliakan? Karena kalau di sini pakai strength-nya Bapak, ini pakai strength-nya siapa? Karena GW-nya hasil strength saya sendiri kan? Jadi jelaslah saya meninggikan diri karena saya pikir saya pintar, saya kuat. Makanya saya menyombongkan diri karena GW hasil strength-nya saya sendiri. Boleh ya? Sekarang Itin, waktu kan jadi mereka dua-dua ada lem bisa jalan sampai kapan waktu terakhir berjalan Itin? Dua-dua itu. A1 dulu aja nggak apa-apa. Waktu terakhir berjalannya foolish dan wise kapan? Kalau itu lain. Apa? A1 apa jawabannya? A1 kalau yang wise
dia Matius 25 ayat 10. Kalau yang tulis Matius 25 ayat 6. Oke, Mama. Kalau 10 tutup pintu. Berapa? 7 Oktober. Oke, Uco. A1. 43 karat. Itu dia jawabannya. Aduh, susah ya, miring gini. Michi yang buat sendiri. Jangan jadi putar. Aduh. Ini kan 1843 karet, tearing time kan 19 April, mah. Dan ini peristiwa apa? J1 Kokorei? 255 apa? Bukan. Kokorei. 255 ada apa, Say? 255 ada carry ya. Tearing time, Terry kan di sini ada penundaan kan? Tuhan Yesus nggak jadi datang di sini. Nah, sekarang 256. Kak Lina, apa peristiwa di 256, Kak Lina? Kalau di sini Terry, D1. Apa, Kak Lina? Halo? Midnight Cry. Midnight Cry. Terima kasih, Kak Lina. Mantap. Midnight Cry. Oke. Nah, sekarang ini masih wise dan foolish kan? Masih sama dia. Sekarang, apa yang terjadi dengan lemnya wise di W, Kak Nini? Waktu di midnight night, apa yang terjadi dengan lemnya wise? Tetap nyala ya, sis. Betul, tetap nyala. Kalau kita tidak padam. Boleh. Betul. Boleh. Betul. Kenapa Mary Bell tetap menyala minyaknya? Kenapa bisa tetap nyala? Berdasarkan pelajaran kemarin. Oke, Itin aja. Itin, kenapa? Karena oilnya di? Nah, itu dia. Di bidden. Ya kan? Nah, sekarang Mama, apa yang terjadi dengan lemnya foolish, Mah? Padam. Kenapa Ucok padam lemnya, Ucok? Karena oilnya tidak pernah dicas. Mantap. Karena oil tidak dan boleh semua? Apakah Om Jeffrey bisa ikuti PR-nya? Iya, question habis ini. Boleh, Om Jeffrey? Lagi diperhatikan. Oke, mantap. Ini review kemarin punya ya, Om Jeffrey. Mantap. Oke. Nah, mari kita lihat nomor 1, ya. Sekarang siapa ya? Kokore ya? Kokore atau siapa ya? Kokore. Di mana letak Leviticus 24 ayat 2? Kalau Leviticus 24 ayat 2 kan, beaten bisa timbulkan apa? Oil yang di beaten bisa timbulkan terang kan? Nah, di mana ini? Letaknya di mana? Jadi A, B, C mana? Ya mana? 1, 3, 5 ada. Di mana, Say? A, B, oke. C ya jawabannya. Jadi Leviticus 24 ayat 2 di C. Sekarang kita mau tanya sama Kak Lina. Kak Lina, apa 2 unsur yang mau dipakai di Leviticus 24, Kak Lina? Yang mau dipakai apa? Yang penting dari ayat itu, kata-kata yang familiar. Beaten sama apa, Kak? Ada 2. Iya. Oke, yang disonder di beaten dan apa? Light. Light. Oke, terima kasih Kak Lina. Kak Nini,
Kak Nini, kalau ada beaten dan light, Kak Nini mau taruh diletakkan mana unsurnya ini? Di A, B, C, D, Kak Nini mau letakkan beaten di huruf apa, light di huruf apa, Kak Nini? Itu udah nggak ada sih tulisannya ya. Apa sis? Yang ini sis, nomor 2. 2 Ini unsur. yang Kak Ya. Sis hapus ya, yang KLMPQR. KLM. Enggak sih, ada di sini. Hah? Kok Fani hilang tulisannya yang merahnya? Oh, nggak ada ya? Oh. Nanti aku kirimin gambarnya aja ya sis, soalnya kalau aku stop share screen hilang semua ini. Oh iya, jangan. Coba, Oh iya. beaten di mana? Kalau beaten di mana? A, B, C, D. Mana sih ABCD sih? Oh ini ABCD. Beaten di 25 ayat 5 ya sis? Nah, mantap. C kan sis? Ya C. Terangnya di mana sis? Cek itu Terangnya di ayat 27 nggak ada ya, Cek? Oh ya? berarti di D ya sis? D, betul. Karena apakah di C semua ketiduran nggak ada terang kan Kak Nini? Ah iya betul. Kak Lina ada tanya apa Kak? Halo Kak Lina. Ya. Ayat 2 itu ya, Cek? Oh, 24 Kak. Maksudnya ini ke ketutup ini. 24 ayat 2. Iya. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Nini. Jadi dia masih tidur di sini. Ini kan ketiduran semua, nggak mungkin ada terang kan? Dan light-nya artinya harus di mana? Di midnight cry. Ya, jadi hasil pada ketiduran apa? Itu adalah kekecewaan, hasilnya pengalamannya dipukul kan? Dan waktu dipukul di midnight cry jadi terang dunia kan? Nah, sekarang kita mau tanya sama Mary Bell. Mary Bell, Markus 13:9 kemarin ada di mana? A, B, C, atau D? Oke. Mana saya? Nanti ke Mary Bell lagi ya, kalau Mary Bell udah ketemu ya. Kak Itin, di mana? Apakah di D kan? Ma, jelaskan kenapa Markus 13:9 ada di D, Ma? Menyala atau lampunya? Karena menyala lampu gimana? Nyala lampu kan di midnight cry. Apa yang membuat kok kita jawabnya itu di D? Sama di beaten. Nah, jadi lampunya apa, Mah? Lampunya kan nyala kan di sini. Lampu menyala dan kita tetapkan tadi kalau nyala di midnight cry kan? Lampunya menyala karena di 13:9 ada diapain dia? Di beaten. Jadi kalau menyala harus di sini. Jadi ada berapa beaten ini? 2. Ya kan? Beaten yang pertama di C, ya kan? Di C membuat menyala di sini, ya kan? Lalu di sini di beaten lagi kan? Untuk apa? Mempertahankan supaya continue terus nyalanya kan? Masih ingat kan kemarin? Sekarang Uco. Kalau 13:9 ada di D, artinya 13:8 ada di mana? Ada di sebelum Di mana? A, B, C, D. C. C. Entah. Nomor 6, terakhir, Kokore. Markus 3, jadi di tempat nomor 5 terjadi apa? Berdasarkan kemarin? Enggak, Say. Berdasarkan 13:8 kan nggak ada beaten tuh, Say. Jadi nomor 5 itu terjadi apa di situ, Say?
Oke. Kita tanya Kak Lina. Kak Lina, terjadi apa? Di nomor 5 ini, 13.8 terjadi apa? Di mana itu ada beaten, apa itu beatennya? Berdasarkan 13.8. Wabah ya, Cik. Wabah apa, Kak? Wabah corona itu. Nah, dan yang sekarang terjadi corona kan? Itu dia. Ya. Jadi kita sekarang ada di mana? Di 255, di mana kita lagi di beaten kan? Apakah kita takut atau enggak di sini kan? Tetapi nanti ingat, ini yang ada sekarang itu supaya kalau kita lalui dengan percaya dengan Tuhan, kita bisa di midnight cry jadi terang. Dan di midnight cry kita akan mengalami beaten lagi. Dan itu supaya terang kita boleh tetap menyala. Gitu ya. Boleh semuanya? Boleh. Makasih Kak Lina. Iya. 6 kan dibilang di situ kan ada pestilence kan, saya. Nah, itu kan wabah kan. Kan sebelum 256 kan 256 kan ada 13.9 kan, saya sama. 13.9 sama 256 sama kan, saya. Jadi sebelumnya 13.9, 13.8 kan, artinya 13.8 tuh 2 di 255. Dan di sini di beaten. Kita di beatennya dengan apa? Dengan pestilence, wabah corona. Boleh? Saya? Itu dia. Apakah boleh jelas Om Jeffrey? Kak Lina ada pertanyaan? Kak Nini? Nomor 4 itu karena lampu menyala. Karena 13.9. iya, karena lampunya di sini kan menyala kan, Kak. Oh, sorry Kak, gimana? Aku tulisannya enggak ini. Oh iya, karena lampu menyala karena 13.9 di beaten. Iya. Sama-sama Kak. Oke. Jadi kalau sudah semua, kita mau siap-siap dengan pelajaran tadi ini ya. Tadi siang kita mau review tentang intercession prayer. Tentang apa itu? Tentang doa perantaraan, ya. Apakah semua sudah? Belum? Sudah. Oh. Oke. Nanti ini dikirim ke grup ya. Dia punya foto-foto semua. Kalau ada yang ketinggalan. Di screenshot aja jadi titipkan pakai HP. Oh ya boleh Ciseli. Nanti dikirim ke WA Ciseli ya. Enggak, Cici udah screenshot. Oh oke, mantap, mantap. Nanti Cici bisa Zoom kan? Kalau kekecilan di Zoom ya, Ci. Oke, mari kita lihat lagi ya. Sekarang ini. Untuk apa pertanyaan dari pelajaran yang kita mau bahas? Jadi ini ada cerita. Jadi ada cerita. Ceritanya adalah misalnya ini anak ya, anak anaknya ini duniawi ya. Ya, duniawi. Cinta dunia lah, gitu kan. Dia cinta dunia. Lalu ada dia punya mama. Ada dia punya mama. Ini mamanya ya. Nah, lalu ini ada kita. Ya, saya lah. Lalu kita tahu kan, mamanya bilang sama saya, ya kan? Tolong doakan anak saya. Cinta dunia kan, sekarang dia punya kasus kan. Boleh diganti sama sakit, apa semualah. Ya, tolong doakan anak saya.
anak saya jauh dari Tuhan, gitu kan? Cinta dunia. Apakah anak ini pilih untuk cinta dunia, Kak Nini? Iya, sis. Pilih untuk cinta dunia, kan? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana doa saya? Apakah Ciseli bisa ikuti? Bagaimana doa saya kalau disuruh orang untuk doakan anak yang memilih untuk cinta dunia? Ya kan? Apakah sekarang pertanyaan yang nomor 1? Nomor 1. Apakah mamahnya nggak bisa doakan anaknya sendiri? Betul kan Kak Nih tadi ini kan? Apakah anaknya nggak bisa doain anaknya sendiri? Ya, betul sis. Apakah anak tidak bisa mamanya doakan sendiri? Seakan-akan saya yang spesial di hadapan Tuhan, kan? Tuhan cuma dengar saya lah. Dan kalau orang minta tolong, misalnya, apakah mamanya kira-kira Ciseli mau nggak minta tolong doain sama orang mabuk-mabukan? Nggak mungkin kan, Ciseli? Betul kan, Ci? Nah, sekarang, pasti mamanya kalau minta tolong kepada saya, mamanya tahu saya rohani lah paling nggak. Betul nggak, Ciseli? Betul kan? Nah, tapi kenapa apakah mamanya nggak bisa doain langsung? Kenapa harus pakai saya? Itu dia kan? Kayak saya ini ada spesial banget gitu kan? Itu dia. Ini jadi, dan pertanyaannya, kalau misalnya sekarang mamanya minta tolong sama saya, pertanyaannya bagaimana doa saya? Nah, dari pembahasan semuanya ini, kita akan jawab bagaimana doa saya, dan bagaimana ini saya ini yang seakan-akan memperantarai akan doa mamahnya kepada Tuhan tentang anaknya yang pilih cinta dunia. Boleh begitu? Ciseli? Jadi, yang kita mau jawab habis ini dengan ayat-ayat, pertanyaannya bagaimana saya mendoakan orang yang dia pilih cinta dunia, Ciseli? Kayaknya kalau misalnya kita doain orang yang pilih cinta dunia kan, gimana? Apakah dia udah pilih, Ciseli kan? Terus apa guna doa saya kalau misalnya dia pilih cinta dunia? Betul nggak, Ciseli? Nah, sekarang bagaimana doa saya kalau... Sekarang kalau mamanya minta tolong doa, saya harus gimana doanya? Betul nggak, Giselle? Nah, lalu kalau mamahnya minta tolong saya doain, pasti akan mamahnya itu ada pikiran, mamanya ini ada pikiran, waduh, Tuhan ini dengar, Tuhan akan dengar doa saya. Karena mamanya minta tolong, betul nggak? Nah, itu dia. Nah, ini kita akan jawab dari habis ini ayat-ayat yang mau dibahas. Kita akan jawab bagaimana harusnya doa saya, dan apakah mamanya sendiri nggak bisa berdoa, harus pakai saya supaya dengarnya di doa, sebagai saya ini memperantarai doa mamanya untuk anaknya yang cinta dunia. Boleh, Ciseli? Oke, boleh ya? Bagaimana Om Jeffrey, Kak Lina, Kak Nini udah dapat pertanyaannya? Boleh Kak Nini? Kak Lina boleh? Bisa sih.
Jelas. Ya. Anak-anak, Miribel mengerti pertanyaannya, Miribel? Ujo bisa ngerti apa yang mau ditanya sama kita mau bahas malam ini? Ujo boleh ulang? Apa yang mau ditanya? Bagaimana apanya? Bagaimana doa saya? Dan Apakah anaknya tidak bisa sendiri? yang berdoa ya ini? Yang berdoa. Yang berdoa. Seakan-akan Tuhan cuma dengan saya. Dan mamanya nggak didengar karena saya kayaknya memperantarai kan? Ya, oke, mantap. Sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Oke, siap ya? Boleh ini dihapus? Oke, Maribel nanti kalau kurang-kurang nanti Maribel catat ulang ya besok pagi ya. Oke, kita clear. Kita buka ayat pertama kita di Yohanes 17 ayat 9. Tunggu ya, kita copy ayatnya dulu. Semoga kelar ya. Pelajaran 3,5 jam kita ringkas di 1 jam. Hah? Oke, 17:9. Kita mau minta Om Jeffrey, boleh baca Om Jeffrey? Silakan. Halo Om Jeffrey. Ya, Boleh baca Om Jeffrey? Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Nah, sekarang yang berdoa siapa di sini Om Jeffrey? Aku berdoa untuk mereka. Nah, Ini akunya siapa ini? akunya Yesus nih. Ah, Huruf besar. aha. Jadi yang berdoa Yesus kan Om Jeffrey? Ya. Ya kan? Dan Yesus dibilang ada yang dia doakan dan ada yang tidak dia apakan Om Jeffrey? Tetapi yang telah Engkau berikan sebab mereka adalah milik, bukan untuk. Dia berdoa untuk mereka. Mereka ini murid-murid kan? Iya. Dan bukan untuk, jadi ada yang dia doakan dan ada yang Tidak berkenan untuk didoakan. Nah, ada yang didoakan dan ada yang tidak didoakan, betul? Ya. Ada yang didoakan dan ada yang tidak didoakan. Nah, yang didoakan ini siapa Om Jeffrey? Tadi Om Jeffrey baca? Untuk mereka yang sudah menjadi milik Yesus. Siapa milik Yesus waktu zamannya Yesus ada? Murid-murid. Mantap. Dan yang tidak bisa didoakan siapa? Dunia. Jadi Yesus sendiri udah nggak berdoa untuk dunia. Sedangkan Yesus berdoa cuma buat siapa Om Jeffrey? Murid-murid. Hanya untuk yang percaya sama dia, murid-muridnya. Sekarang yang didoakan, yang Yesus doakan murid-murid, apakah kenapa sih perlu doa supaya sampai ke siapa doanya? Doanya. Coba pertanyaannya. Doa ketika didoakan, doanya mau sampai ke siapa? Sampai ke murid-muridnya. Nah, bukan kalau Yesus berdoa sampai kemana doanya? Ke Bapak. Ke Bapa kan? Bapak. Sekarang karena Yesus doakan murid-murid dan Bapa jadi ada akses Om Jeffrey. Murid-murid dan Bapak ada akses. Oke. Betul? Setuju kan? Setuju. Apakah gara-gara Tuhan Yesus yang sebagai perantara doa, ya kan? Sekarang
murid-murid jadi ada akses ke Bapa, betul? Ya. Nah, Oke. sekarang dunia, apakah didoakan? Tidak. Artinya Bapa dan dunia sudah tidak ada apa? Terputus. Betul? Tidak ada akses kan? Ya. Kalau orang yang sudah tidak didoakan lagi oleh Tuhan Yesus, tidak ada akses dengan Bapa, namanya sudah apa, Om Jeffrey? Sia-sia. Sia-sia. Apalagi yang lain? Percuma. Tutup pintu. Betul, Om Jeffrey? Tutup pintu. Kalau Yesus sudah nggak mau mendoakan dia lagi, sudah mau memperantarai doanya, apakah tidak tutup pintu, Om Jeffrey? Iya, betul. Jadi, Om Jeffrey, kalau mau berdoa, jalannya siapa? Ini murid-murid, kalau misalnya murid-murid berdoa kan? Berdoa. Bisa nggak langsung sampai Bapa begini? Bisa. Bisa langsung? Bisa. Oh, nggak bisa. Lewat Yesus. Harus lewat siapa? Yesus. Jadi, doa saya lewat jalan siapa? Jalannya siapa? Lewat siapa? Tuhan Yesus. Boleh sampai sini? Jadi, apakah kalau kita berdoa sebenarnya sampai ke Tuhan Yesus, lalu Yesus yang mengantarai doa kita kepada Bapa, betul? Yesus memperantarai kepada Bapa. Betul kan? Oke. Nah, itu dia. Jadi kalau kita berdoa, paling penting kita harus tahu, bukan kita, contohnya gini ya, Om Jeffrey, kayak contohnya tadi Mamah tadi. Apakah kalau konsep Mamah itu bilang, aduh kayaknya doa Geidi ini akan didengar doanya oleh Bapak, apakah salah atau benar? Oh, saya mau minta tolong Geidi lah berdoa, karena doa Geidi pasti didengar oleh Bapak di surga. Apakah salah atau benar? Tergantung Gedi hubungannya dengan Yesus. No. Sekarang kalau misalnya mau lihat dari sini, yang mau sampaikan ke Bapa siapa? Yang mau sampaikan ke Bapa siapa, Om Jeffrey? Yesus. Jadi, apakah saya yang mau sampaikan ke Bapa atau Yesus yang mau sampaikan ke Bapa, Om Jeffrey? Yesus yang harus sampaikan ke Bapa. Jadi, Om Jeffrey, kalau kita mau mendoakan orang lain, apakah yang misalnya kita dimintain tolong dong doakan. Yang paling pertama harus di-clearkan adalah jangan anggap saya ini adalah perantara doanya. Apakah Om Jeffrey bisa jelas? Jadi kalau misalnya Om Jeffrey bilang, Gini tolong doakan, doakan saya punya anak contohnya kan? Yang paling penting saya harus jelaskan Om Jeffrey, apakah Om Jeffrey minta tolong saya untuk berdoa, anggap doa saya akan didengar sama Bapak, padahal atau yang memperantarai kan, padahal yang dia punya yang mau sampaikan siapa? Om Jeffrey. Yesus. Yesus, bukan Geidi kan? Jadi apakah sebenarnya kalau Om Jeffrey berdoa, Geidi berdoa sama ke Tuhan Yesus, apakah nggak ada bedanya Om Jeffrey sebenarnya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Karena yang mau sampaikan perantaranya siapa, Om Jeffrey? Yesus. Iya, itu dia. Jadi yang perantaranya bukan pendeta, bukan Om Jeffrey, atau siapapun di dunia ini, yang perantara cuma Yesus. Bisa nggak Om Jeffrey? Bisa. Ya. Apakah Ciseli bisa mengerti, Ciseli, kalau tentang mau mendoakan? Iya, Itu dia. Jadi, kalau dalam mendoakan, kita nggak bisa, oh, ini orang ini mantap ini, oh saya mau minta doa. Padahal yang yang mau perantarai kita, jalannya doa kita ke siapa? Yesus. Itu dia. Kak Lina ada pertanyaan? Oh iya. Ciseli ada pertanyaan, Ciseli? Iya, misal Cici sakit. Aha. Minta, misal
dilawat sama pendeta atau sama Tuhan ya. Ya. Boleh nggak kalau kayak misalnya tolong ya doakan supaya saya sembuh. Lalu lihat dari pelajaran ini ya kita harus langsung kan karena yang jadi jembatan kan Tuhan Yesus. Ciseli, suaranya Ciseli kayak ini ya, kayak apa ya, Ma? Gema, nggak jelas gitu Ciseli, boleh coba mungkin headsetnya atau apa? Kayak tenggelam di air. Nah, itu dia. Jelas kan? Nah, ini lebih baik Ciseli. Boleh ulang Ciseli supaya nggak salah dengar pertanyaannya? Ya, misalnya Cici sakit nih, Oke. lumayan parah lah. Terus datanglah nih misalnya pendeta atau ya teman-teman yang seiman, terus melawat ya datang. Bisa nggak? Boleh nggak? Kalau dari pelajaran ini kan kita harus langsung ya berdoa sama Yesus supaya Yesus jadi jembatan lah penghubung ya ke Bapa. Tapi kalau dalam kondisi misalnya kita sakit, terus kita bilang nih sama teman-teman kita yang melawat atau sama pendeta atau sama siapapun yang hamba Tuhan, tolong bantu saya, doakan saya ya supaya saya cepat sembuh, supaya penyakit saya diangkat. Itu gimana gitu? Boleh nggak sih? Ciseli, yang paling penting, misalnya nggak usah hamba Tuhan lah. Ciseli, Geidi datang ke rumahnya Ciseli lah, main ke rumah Ciseli, doakan pergumulannya Ciseli. Ciseli nggak salah minta tolong seperti itu, asal konsepnya Ciseli tahu bahwa yang perantarai bukan Geidi tapi Tuhan. Bisa nggak Ciseli? Jadi Geidi berdoanya juga ke Yesus. Minta tolong untuk sampaikan ke Bapa. Ciseli pun berdoa, minta tolong ke Yesus, sampaikan ke Bapa. Jadi Ciseli pun nggak minta tolong doa ke Geidi, pun bisa langsung ke Yesus. Tapi kalau dibilang kan kalau lebih banyak berdoa, istilahnya kita kan harus saling mendoakan kan Ciseli? Pray for one another kan di ayat bilang. Itu nggak salah Ciseli. Tetapi asal konsepnya yang benar. Istilah konsepnya adalah bahwa Ciseli nggak anggap Geidi doanya lebih didengar. Contohnya kayak gitu. Kan jangan mendewakan hamba Tuhan atau siapapun kan ya. Betul. Jadi contohnya kan, oh ini ada hamba Tuhan ini tolong doakan. Kayak anggap itu pendeta akan didengar doanya. Padahal Bapa itu cuma dengar satu, Yesus. Bisa nggak Ciseli? Iya. Nah itu konsepnya Ciseli. Jadi kalau orang nggak ngerti konsep itu Ciseli, kira-kira main nggak kita Ciseli? Padahal kita tahu bahwa cuman Tuhan, apalagi orang yang anggap dirinya sangat didengar Tuhan. Apakah itu sombong, Giseli? Benar-benar orang itu, kalau dia anggap dirinya dia yang paling didengar Tuhan, sudah orang itulah yang paling enggak didengar Tuhan. Betul kan, Giseli? Benar, dan itu memang terjadi sih ya saat ini kayak ya di kehidupan sehari-hari doa misalnya bla 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 gitu. Benar sih kayak mendewakan itu ya. Kalau orang itu akan banget jadi pasti suaranya nggak jelas lagi, Ciseli. Coba. Halo? Iya. Ya. Nah, sekarang boleh. Terus. Udah, jadi lanjut ya. Oh, oke. Kita lanjut ya. Jadi ini ya, dia punya konsep. Ntar kalau ada pertanyaan lagi boleh ya. Nah, kita ayat berikutnya ya sekarang. Jadi jalannya ke Bapa Tuhan Yesus kan. Ini kita bisa tahu ayat familiar Yohanes 14 ayat 6 kan, Itin? Jalannya cuma Tuhan Yesus. Jadi konsep yang tadi, yang mamahnya tadi, apakah kalau kita mau doakan orang, yang paling make sure itu yang minta tolong kita untuk doakan, kita harus jelaskan bahwa bahwa bukan kita ini yang perantara kan? Tapi Tuhan Yesus lah, tunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang mau sampaikan semua doa ini ke Bapa. Bukan Geidi, bukan Itin, bukan Mama, tapi Tuhan Yesus. Supaya orang ini nggak mendewakan manusia kan, padahal semua yang mau sampaikan Tuhan Yesus. Bukan nggak ada kredit manusia mendoakan orang lain, nggak ada kredit loh. Ya, kalau misalnya kita doakan Kak Nini, ya, Yesus juga yang sampaikan ke Bapa. Ataupun Kak Nini berdoa lewat Yesus, apakah semuanya kreditnya di Yesus Kak Nini? Betul kan Sis Nini? Iya sih. Ya. Ayat berikutnya mari kita lihat Yohanes 16 ayat 7 dan 8.
Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ya. Ya. Banyak orang berdoa, berarti ya Tuhan yang bersama kami. Iya, betul. Berapa orang udah berdoa bagi Nang, Cek? Mm-mm. Mm-mm. Motifnya apa? Apakah saya mau, saya mantap, pendoa atau apa? Kan enggak kan? Karena semuanya lewat Yesus. Ini konsep baru loh ini. Tapi jadi ini kan ada istilah pendoa syafaat itu gimana? Konsepnya sama Ciseli, semuanya lewat Tuhan Yesus. Karena Bapa cuma dengar Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang ngaku, oh saya didengar Bapa, itu namanya pembohong. Karena Tuhan Yesus Bapa cuma dengar Tuhan Yesus. Betul nggak Ciseli? Ya. Makanya ini Alkitab bongkar semua kan tipuan-tipuan dunia ini. Ternyata begini, gitu kan? Itu dia. Ini kita mau baca ya, karena waktu, jadi kita mau terangkan, nanti saudara-saudara fokus aja. Waktu yang digunakan untuk membaca, kita pakai untuk bertanya, itu yang paling penting ya. Kalau ada yang nggak ngerti. Oke, mari kita perhatikan. Aku berkata kepada kamu, benar kan? Bahwa aku akan pergi. Siapa ini aku? Yesus kan? Jadi Yesus di bumi, ya kan? Dan kita tadi Yohanes 14:6, Yesus siapa tadi? Jalan. Jalan. Ingat ya? Ciseli, Yesus apa tadi Ciseli? Yohanes 14. Jalan. Ya, ini mau dipakai terus ya. Nah, Yesus naik ke bumi, naik ke surga, pergi kan? Ya. Surga. Yang datang ke bumi namanya siapa? Kalau aku nggak menghibur. Atau comforter. Belajar bahasa Inggris sedikit ya. Comforter. Ini comforter itu ini. Dan kalau kita sudah belajar comforter ini apa Kak Lina? Siapa ini comforter? Apa? Sorry Kak Lina, boleh satu kali lagi? Putus-putus sedikit. Mungkin sinyalnya di bawah. Halo Kak Lina, boleh ulang? Nah, ini coba bisa. Coba Kak Lina, boleh ulang? Roh Kudus atau rohnya Kristus. Rohnya Kristus, betul? Nggak ada roh ketiga kan? Ada. Rohnya Kristus yang turun kan? Itu dia. Nah, kalau Yesus di bumi sebagai jalan, rohnya juga apa dong? Jalan. Boleh ngerti nggak sampai di sini? Bagaimana Ciseli, boleh ngerti? Ya. Jadi, begini kan? Ini Bapa. Jadi ini waktu Yesus di bumi, Yesus ini jalan kan? The way. Dan the way-nya ke siapa? Ke Bapa. Lalu sekarang Yesus sudah di surga. Betul? Di samping Bapa kan dia? Ada dengan Bapa kan? Dengan Bapa kan? Ini saya. Yesusnya masih di bumi kan? Ini jalannya untuk saya ke Bapa gini kan? Itu surga Bapa. Hah? Ini di surga ada Bapa nih, Yesus sudah di sini. Ini di surga ceritanya. Ini Bapa di surga kan? Tapi waktu Yesus di bumi, Yesuslah jalannya yang lagi di bumi kan? Tapi sekarang Yesus di surga. Artinya harus ada perantara, harus ada saya, betul? Saya harus ada jalannya kan? Jalannya siapa sekarang?
Roh Kudus. Roh Kristus, betul? Yang menjadi perantara, yang menjadi jalan kan ke Bapa. Gini kan? Ya, ini ke saya. Nah, boleh sampai sini? Jadi, walaupun Yesus sudah yang sebagai di bumi, waktu dia udah naik dia sebagai jalan, waktu di bumi dia sebagai jalan, waktu sudah naik ke surga yang jadi jalannya sekarang siapa? Roh Kristus, perantara antara bumi dan surga. Ataupun saya dan surga ya, buminya nggak ada ininya ya. Masing-masing manusia, oknum-oknum di dunia ini yang mau diselamatkan, jalannya ke surga, ke Yesus di bilik suci oleh Rohnya Kristus. Habis di Yesus di bilik suci bilik maha suci ya, sorry sekarang. Bilik maha suci sekarang langsung ke Bapa. Jadi saya Roh Kristus jalannya sampai ke Yesus yang bekerja di bilik maha suci sekarang dan langsung ke Bapa. Jadi semuanya lewat siapa? Jalannya Yesus. Walaupun sekarang melalui Rohnya untuk kita di bumi. Ya. Kalau angel, semua cuma biasa mencatat aja berapa. Bagaimana Ci Seli? Boleh ulang? Kalau malaikat cuma mencatat aja. Melindungi kita gitu, Ci. Itu dia. Dan apa Ci Seli? Apa tugasnya Roh Kristus yang adalah jalan untuk saya? Untuk insafkan apa? Menginsafkan, mengajarkan, mengingatkan, menguatkan, menegur. Kalau dia datang, dia akan insafkan akan dosa kan? Ini Roh Kudus tugasnya kan? Kan dosa. Boleh sampai sini? Jadi, ya Om Jeff, boleh. Silakan. kenapa Yesus di bumi? Yesus setelah naik surga turun ke bumi lagi jadi Kristus. Kenapa tuh? Oh, itu sama aja Om Jeff itu ya. Namanya nggak berpengaruh. Tapi yang kita tahu Om Jeffrey, waktu dia di bumi, dia kan di bumi gini kan? Di bumi namanya Yesus. Naik ke surga. Yesus, dia menurut gambar kamu turun jadi Kristus. Boleh juga Om Jeffrey diganti Yesus juga boleh. Tapi ini Om Jeffrey harus tahu ini. 30 tahun dia di Nazaret, namanya bukan Kristus, masih Yesus. Tapi baru dia namanya Kristus. Karena Kristus itu artinya apa? Diurapi. Dan diurapi waktu dibaptis kan? Itu dia. Ya, ini yang supaya jadi ingat. Apakah ini boleh dulu? Boleh ya, kita mau lanjut. Lanjut ini, sorry ya, ini 2. Kita mau hapus saja di sini. Ini karena masih bagian yang sama. Jadi artinya ya, sorry ya. Jadi tentang Trinitas itu bohong, nggak ada yang salah. Bohong, Ciseli. Cuman ada 2 aja di surga. Nggak ada yang ketiga. Papa anak Roh Kudus. Apa Ciseli? Ada doa. Kalau dibaptis kan Bapa, anak Roh Kudus. Itu nanti ada karena Alkitab kita sudah bisa ditambahi dan dikurangi oleh penerbit. Halo Ciseli, bisa? Itu ada pelajarannya Ciseli, karena Alkitab kita bisa dikurangin dan ditambahi sama penerbit. Jelas cuma ada 2 Ciseli. Boleh ya Ciseli? Nanti kita belajar ya itu ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Jadi, Yesus sekarang ini untuk orang-orangnya di bumi ya. Orang-orangnya di bumi, ya kan? Yes, ini anggap di bumi, ini di surga. Yesus bekerja di Ka'bah kan? Di Ka'bah surga kan? Ini Yesus ya bekerja dan dibilang ini Bapa. Ini Bapa. Terus Yesus bilang, saya mendoakan kan? Betul? Ya. Mendoakan murid-murid. Ini murid-murid di bumi lah. Dan murid-murid sekarang
jalannya ke surga Roh Kristus kan? Ya. Jadi bayangin, lihat ini ya. Ini jalan, ini rencana keselamatan saudara dan saya loh. Tuhan bikin jalan lagi supaya nggak ada jembatan putus lah. Ini dia. Ya, supaya nggak hilang harapan kali ya. Nah, lalu ini mari kita lihat ya. Artinya di sini hubungan surga Tuhan Yesus doakan murid-muridnya kan? Artinya apakah dunia begini? Dunia begini. Kalau dunia begini. Dunia, surga, nggak ada Roh Kristus. Ini Bapa begini nggak kalau dunia? Yesus nggak didoakan, nggak ada perantara. Apakah jurang besar ini? Iya. Dan orang-orang yang dibilang di sini ada artinya di sini ada perantara, betul? Kalau di sini tidak ada perantara. Kalau yang sudah apa di sini? Konsepnya sudah apa tadi? Yang tadi konsepnya sudah apa? Sudah tutup pintu. Boleh Tutup pintu. Yang sudah tutup pintu nggak ada perantara lagi. Tapi kalau masih ada perantara, Yesus yang doakan, bukan manusia manapun yang sampaikan ke Bapa, di situ masih ada perantara. Nah, mari kita lihat ayat ya. Kita lihat ayat lagi. Kita lihat ayat di Roma 3 ayat 12. Coba Ciseli baca ini, Roma 3:12 Ciseli. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apakah di sini ada dua jalan, Ciseli? Ada. Apakah jalan kalau kita bilang tadi yang bisa jadi perantara kan, jalan? Ya. Tapi dibilang semua keluar dari jalan. Artinya ada nggak yang bisa jadi perantara selain Kristus? Bisa lihat Ciseli? Jadi perantaranya cuma Yesus, karena semua yang di bumi sudah keluar dari jalan, betul? Jadi gunanya jalan di sini, Roh Kristus, Yesus yang di bilik Maha Suci, sekarang gunanya untuk menarik orang lagi kembali kepada Bapa. Itu kan fungsinya? Ya, berarti saat Yesus saat ini ada di bilik Maha Suci, nanti yang nyampein semuanya tentang kita nih ke Yesus itu Roh Kudus ya. Yang sampaikan semuanya kepada Yesus atau gimana Ciseli? Ya, suaranya? Saat ini kan Yesus kan lagi di bilik Maha Suci kan. Nah, berarti yang menyampaikan doa kita apa nih ke Yesus saat ini? Roh Kudus dong. Roh Kristus, Ciseli. Apakah kira-kira Ciseli, kalau itu rohnya Kristus, nggak perlu Ciseli ada rohnya kayak orang lain sampaiin yang Ciseli ngomong ini. Kalau Roh Kristus artinya walaupun Yesus masih tetap ada di situ, dia langsung tahu gitu, Ciseli. Bisa nggak gitu? Karena oke, paham. Dengan Kristus itu, Yesus di surga nggak bisa pindah kemana-mana karena keterbatasan tubuh manusianya kan. Tapi Roh Kristus ini bisa jangkau ke seluruh dunia. Yang sekarang ada di Bogor bisa ada di Manado juga secara bersamaan. Jadi nggak perlu ngelapor ya. Nggak perlu karena ini rohnya Kristus sendiri, Ciseli. Soalnya selama hidup kan kita taunya kan cuma tentang Trinitas kan, bukan doktrin di kepala. Jadi masih kepikir. Betul. Ya. Jadi ini sudah keluar dari jalan, artinya yang di dunia sini tidak mungkin jadi perantara kan? Betul Ciseli? Betul. Karena sudah out of the way. Ini dia. Jadi the way-nya cuma siapa? Yesus aja sama rohnya.
Oke, kita ambil satu ayat lagi. Ayat hari Sabat kita kemarin ya. Giseli, ada berapa perantara di sini, Giseli? Coba baca. Dan kalau bahasa Inggrisnya kita... Satu. Nah, ada satu kan, Giseli? Ya. Ya. Apakah dibilang, artinya Giseli, kalau kita bilang, tolong dong doakan, doa kamu kan nanti supaya doa kamu lebih didengar, karena doa kamu lebih didengar Tuhan. Artinya apakah harusnya 1 Timotius 2 ayat 5 diganti 2 mediator, Ciseli? Enggak. Harusnya kalau misalnya kita bilang, Ciseli doakanlah saya, karena doa Ciseli pasti didengar oleh Bapa di surga. Apakah harusnya di 1 Timotius, harusnya ini diganti 2, Ciseli? Iya. Antaranya bisa Ciseli sama Yesus, betul nggak? Mustahil kan? Jadi udah bisa lebih di-establish ya. Kalau kita jadi motif kita kalau minta motifnya kali ya ini ya masalah di motifnya mungkin. Kita harus kalau kita minta tolong orang doakan, jangan pernah anggap dia doanya lebih didengar oleh Bapa di surga dari kita. Padahal semuanya yang mau disampaikan ke Bapa melalui siapa, Ciseli? Yes. Mantap. Apakah Kak Lina bisa ikuti? Kak Lina, Om Jeffrey, dan Kak Nini bisa ikuti yang di Zoom? Sayang. Oke, terima kasih. Bisa mengerti. Mantap. Kak Nini bisa ya, Mama bisa ya? Sayang, Idin bisa? Oke, mantap. Maribel? Uco bisa, sayang? Oke, mantap. Kalau nggak mengerti, tolong tanya ya. Supaya kita jelas banget dan dalam hidup ini kita benar-benar pakai prinsip ya. Tahu apa yang kita lakukan. Karena kita nih calon-calon kerajaan surga. Kita nggak lagi pakai prinsip-prinsip gaya dunia kan. Untuk mengambil keputusan, cara berpikir, semuanya. Itu harus di-cleanse pakai cara surga kan. Itu dia. Oke, mari kita lanjut lagi. Di ayat berikutnya, mari kita... Nah, sekarang Ciseli pertanyaannya, ya. Kalau Yesus yang sebagai penyampai doa atau mediator ya, mediator atau intercessor sama semua ya, kepada Bapa ya kan. Lalu buat apa saya sekarang doakan orang lain, betul nggak Giseli? Artinya sekarang doa asing kan, ini harus bisa dijawab kan Giseli. Dan sekali ini konsep ini akan menjawab bagaimana saya harus berdoa. Karena kalau saya sudah tahu saya harus berdoa, saya akan tahu gimana doa saya, dan kalau enggak, kenapa? Ini akan menjawab ya. Ini pertanyaannya ini. Boleh tahu pertanyaannya sebelum kita lanjut? Boleh ya? Perantara itu. Mediator itu perantara. Iya, betul. Boleh, ya Uco? Oke, boleh kita ini ya, break sebentar, kita mau ke RR. Ya, apa? Oke, kita lanjut ya. Jadi, boleh nggak kita berdoa? Pertanyaannya itu dulu. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Pasti boleh. Ya kan? Yang sesuai kita sudah pelajari, berdoanya harus apa? Harus boleh berdoa asal kita apa? Asal kita apa? Yang kayak tadi mau doain mamahnya minta berdoa. Kita boleh doain. Nah, atau kita tunjukkan apa? Tunjukkan jalan. Tunjukkan Yesus. Tunjukkan jalan sebagai jalannya. Yesus sebagai Jalannya. ini kan? Ya. Ini yang harus kita lakukan kan? Nah, jadi boleh kan? Ini. Nah, sekarang bagaimana isi doanya? Oke? Boleh ini? Bagaimana isi doanya?
Jadi kita habis ini mau jawab bagaimana isi doanya. Ya, boleh? Bagaimana saya isi doanya saya? Sekarang kita hapus, kita masuk ke Yeremia 6:16. Yeremia berapa, Maribel? Mantap. Oke. Kita mau ngomong-ngomong sama Kak Lina ya, Kak Lina. Baca. Sekarang Tuhan bilang, ambillah tempatmu. Oke? Ada orang kan di sini, Kak Lina, yang suruh berdiri kalau bahasa Inggrisnya berdiri di jalan-jalan, ya. Ways. Lebih dari satu kan ways-nya, Kak? Kalau paling tidak 2. ya, paling tidak 2 kan? Ini kan? Jadi, lalu kalau berdasarkan konteks pelajaran kita, kamu apa, Kak? Yang didoakan ya? Nah, ya. Yang didoakan kan? Jadi yang didoakan ini ada di jalan, paling enggak ada di 2 pilihan kan, Kak? Paling enggak ada 2 pilihan ya. Nah, ada 2 pilihan kan? Jadi yang didoakan sekarang ada di tempat di mana paling enggak dia bisa lihat 2 pilihan, betul kan? Oke. Pilihan, 2 pilihan, oke? Nah, habis itu kita yang tanya atau dia yang harus tanya, Kak? Harus dia yang bertanya. Jadi dia yang sudah lihat harus tanya apa, Kak? Jalan mana yang ini? Harus dia ambil ya? Harus tanya, ini apa, Kak? Ya, jalan yang baik. Atau enggak ini old paths kan, Kak? Ya. Yang adalah good way, betul? Good way. Dan habis itu, kalau Tuhan janji kalau tanya pasti dijawab nggak, Kak? Janji Tuhan. Siapa yang janji Tuhan ya? Kalau Tuhan janji, kalau kamu akan diberi nggak? Kalau Matius 7 ayat 7 kan? Betul kan, Kak? Iya. Ini Matius 7 ayat 7. Jadi Kak Lina, apakah orang yang bisa lihat ada 2 pilihan sekarang yang harus dia lakukan pertama apa? Dia bertanya dulu. Habis itu pilih jalan yang mana kan, Kak? Habis itu dia jalan kan? Iya, betul. Jadi habis tanya, pilih jalan. Ya kan? Pilih terus apa? Jalan, betul? Yakin jalan itu baru dia jalan kan? Nah, jadi Kak, apakah orang yang mendoakan bisa tanyain
bisa kalau dari konsep ini dulu, orang yang bisa lihat dua pilihan, bisa nggak orang yang mendoakan tanyain orang yang sudah lihat dua pilihan? Tidak bisa, harus yang minta didoakan yang harus memilih. Didoakan kan, harus tanya kan Kak? Habis itu apakah yang pilih yang doakan? Iya. Yang doakan atau didoakan? Gimana, Cek? Yang pilih apakah yang didoakan atau yang mendoakan? Yang minta didoakan. Dan yang jalan nanti siapa, Kak? Yang didoakan juga. Nah, jadi Kak Lina bisa lihat di sini, kalau kita mau berdoa, mendoakan orang, apakah kita doakannya ada doanya begini, Tuhan, supaya kita minta, betul Kak? Ya. Dan dia pilih, betul? Dan dia jalan yang dia pilih. Apakah kita doakan orang ini? Biarlah dia bertobat. Bagaimana bertobat kalau dia nggak pernah minta, Kak? Betul. Ini konsep yang tadi ya. Pertobatan itu setelah 3 langkah ini dulu kan, Cek? Dia minta dulu, dia pilih, dia jalan, baru ada pertobatan kan? Baru kelihatan pertobatan kan perubahan hidup dari yang lama kan, Kak? Itu pertobatan kan? Betul, iya. Jadi sekarang kita apakah banyak salah kita punya doa dulu kan, Kak? Sangat-sangat salah. Jadi yang kita bisa doakan, yang pertama kita nggak bisa anggap diri kita antara doa. Kalau kita bisa mendoakan, kita tunjukkan dia Kristus. Kita tunjukkan bahwa yang akan mengantarai doa itu bukan yang mendoakan, tapi kita sama-sama mau berdoa pada Kristus sebagai satu-satunya mediator. Terus yang ketiga, kita bisa jelaskan bahwa doa ini kita bisa doakan. Kita cuma bisa doakan supaya dia bisa minta dan dia pilih, dia jalan, karena yang bisa minta, pilih, dan jalan cuma dia sendiri. Nggak bisa orang yang mendoakan gara-gara didoakan, tiba-tiba besoknya dia aduh mantap banget kamu punya doa, kamu berdoa supaya dia bertobat, besoknya dia bertobat. Apakah seperti itu? Dia nggak pernah minta, apakah dia bisa bertobat, Kak Lina? Kalau orang yang dulu. Tidak bisa. Harus dia alami sendiri. Harus alami. Makanya kadang-kadang banyak kan, aduh tolong doakan kita lagi lemah. Apakah kita selama ini salah doanya, Kak? Tuhan tolong kuatkan. Apakah kita sekarang doanya, Tuhan kita doakan supaya dia minta kekuatan dari Tuhan. Betul nggak, Kak? Betul. Sebenarnya kalau umpamanya berdoa tanpa orang lain pun, makanya dia bilang imanmu menyembuhkanmu atau imanmu menyelamatkanmu. Artinya bukan iman orang lain, tapi iman saya, gitu kan. Percaya bahwa Yesus jalan, karena Bapak tidak akan pernah menjawab doa saya kalau bukan karena Yesus yang didengar sama Bapak, kan? Betul. Jadi Kak Lina bisa lihat, kalau kita sekarang mendoakan, sangatlah berubah konsepnya. Kita sekarang doakan, misalnya Kak Lina, Ci, kita lagi lemah. Bukan kita doakan supaya jadi kakak jadi kuat, supaya kakak minta kekuatan. Karena bukti kakak lagi lemah sekarang adalah bukti kakak nggak pernah minta, kan? Sampai minta orang untuk didoakan, kan, Kak? Ya. Jadi, ya, Ciseli. Kalau misalnya kita minta, kita berdoa buat suami kita, misal contoh lah ya, suami kita misalnya selingkuh gitu, terus kita berdoa sama Tuhan, tapi suami kita tetap berada di jalan itu dan dia ya memilihnya seperti itu, gimana? Iya, terus sih? Sia-sia nggak sih sebenarnya doa kita gitu? Oke. Kan suami kita yang memilih, dia tetap memilih misalnya jalan yang seperti itu, terus kita berdoa gitu, doakan dia, tapi kan pilihan di tangan dia. Sebenarnya sia-sia nggak jadinya kita ngedoain dia gitu? Jadi apakah
sebenarnya yang menyia-nyiakan Ciseli kan berdoanya supaya dia minta, dia pilih, dia jalan supaya nggak sia-siakan darah Kristus kan Ciseli, itu yang paling utama kan? Ya. Jadi Ciseli berdoa bukan supaya doa kita nggak sia-sia kan? Supaya darah Kristus nggak sia-sia kan Ciseli? Jadi apakah Cici Seli berdoa supaya aduh darah Kristus jangan sampai sia-sia, betul kan? Di dianya kan? Tapi kalau dia pilih untuk enggak meladeni Roh Kudus yang Tuhan selalu gerakkan di hatinya, apakah dia sudah menyia-nyiakan darah Kristus? Dan Ciseli punya doa nggak pernah sia-sia kalau itu demi kepentingan Kristus dimuliakan. Betul nggak Ciseli? Ciseli putus? Atau kita yang putus? Halo, yang lain bisa dengar? Bisa. Oh, Ciseli yang putus ya. Nah, putus. Apakah betul Kak Lina? Kita nggak pernah sia-sia kan berdoa untuk kemuliaan nama Kristus kan Ciseli, Kak Lina? Kak Nini? Betul kan? Iya. Nggak akan pernah kita sia-sia mau mendoakan orang untuk dia bisa minta, dia pilih untuk kemuliaan nama Kristus. Itu dia. Ya? Biasa kalau kita doakan orang kuatkanlah imannya, itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena apa? Dia sebenarnya Tuhan sudah mau kuatkan, tapi dia nggak pernah minta. Salah itu dia punya doa. Udah lebih jelas lagi ya. Supaya dia mau minta. Nah, dia minta, dia pilih, dia jalan, itu dia. Dia mau bertobat. Itu yang kita doakan. Dia bisa minta dalam kondisi dia apa ada. Itu ya, sangatlah mantap. Nah, sekarang kita ada contoh kasus. Oke? Contoh kasus cerita Saul, oke? Ya, itu. Sudah tadi dah. Oh, gitu. Oke. Oke, mari kita lanjut ya. Jadi sekarang mau lihat contohnya siapa? Saulus. Oke? Oke. Tadi contohnya Kak Nini, apakah contohnya orangnya sudah berdiri dua pilihan kan? Sorry sis, yang apa sis? Tadi kalau di Yeremia 6:16 orangnya sudah ada di persimpangan jalan kan? Bisa lihat dua pilihan kan Kak Nini? Sis. Betul kan Kak Nini? Betul. Sekarang gimana kalau orangnya ada dua pilihan begitu Kak Nini? Apa doa kita? Kan betul Kak Nini? Ya. Oke. Ciseli, apakah bisa dengar penjelasan tadi Ciseli? Sorry, jadi tadi keputus wifi-nya. Oh iya. Jadi, nah suaranya bagus Ciseli. Tadi suaranya mendem. Tadi di jalan, baru mau pulang, ini udah sampai rumah. Oh, Tuhan, ya. Nah, Ciseli, jadi begini, contohnya. Ciseli berdoa kan? Ciseli berdoa untuk suami yang contohnya yang selingkuh. Apakah Ciseli lihat bahwa ini orang sangatlah menyia-nyiakan darah Kristus dan Tuhan nggak dipermuliakan lagi, betul nggak Ciseli? Iya. Jadi apakah Ciseli sebenarnya mendoakan ketika supaya Tuhan biarlah dia minta, dia pilih, apakah itu semua untuk kemuliaannya Kristus Ciseli? Bukan kepentingannya dia yang paling utama Ciseli. Bagaimana Kristus bisa dimuliakan, betul nggak Ciseli? Ya. Jadi kalau Ciseli berdoa untuk kemuliaan Tuhan, apakah sia-sia itu doa? Walaupun dia enggak pilih untuk enggak selingkuh lagi contohnya. Tapi paling enggak motif Cici doa adalah bukan untuk dia, bukan untuk kepentingan dia selamat, nomor 2, yang penting Kristus bisa dimuliakan. Betul nggak Ciseli? Kalau Kristus sudah dimuliakan, otomatis dari dia, apakah otomatis dia selamat juga Ciseli? Gimana gitu? Jadi, apakah kalau Ciseli berdoa untuk kemuliaan Tuhan, Ciseli nggak pernah akan sia-sia doanya? Iya, nggak akan. Nggak pernah sia-sia. Itu mendoakan suami siapa ya? Contohnya ada orang yang doakan suaminya yang selingkuh, ya. Walaupun suaminya itu menyia-nyiakan kesempatan keselamatan
apakah doanya untuk kemuliaan Tuhannya nggak pernah sia-sia, Ciseli? Nggak akan sia-sia. Walaupun dia sia-siakan darahnya Kristus, tapi kalau misalnya dia pilih untuk kemuliaan Tuhan, orang yang ikut Tuhan kan pasti pilih karena dia mau memuliakan Tuhan, kan? Kalau dia pilih untuk memuliakan Tuhan dan doa Ciseli untuk memuliakan Tuhan, apakah otomatis orang yang memuliakan Tuhan semuanya selamat, Ciseli? Iya. Dia kayak Musa kan, dia nggak peduli dia punya hidup. Nama saya dihapus aja dari buku kehidupan. Yang penting Tuhan punya nama, jangan sampai diolok-olok orang Mesir. Apakah itu motif Ciseli? Betul. Iya. Ya. Salah nggak tapi kalau misalnya motifnya kita berdoa terus supaya orang itu tuh biar tahu kebenaran, karena ketika dia tahu kebenaran pasti takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan dia pasti hidupnya juga benar lah istilahnya gitu. Boleh Ciseli, motif yang orang supaya tahu kebenaran itu sangat bagus. Yang penting jadi bukan motif untuk supaya ya hidup gua juga nanti kan disenengin. Enggak ada motif gitu sih. Ada motif gitu. Atau enggak begini, aduh saya berdoa ini karena di surga nggak enak kalau nggak ada suami saya, jadi saya harus doakan. Itu lebih nggak mantap lagi. Nggak pikir ke situ. Jadi itu yang paling mantap ya Ciseli. Iya. Jadi yang penting tadi doakan dia supaya minta, karena kalau udah ada dua pilihan ya ini. Ciseli tadi kan orangnya udah ada dua pilihan kan, mau ikut yang benar atau salah. Jadi sekarang tinggal kita doakan kemauannya untuk minta kan, karena kita nggak bisa mintain untuk orang itu. Jadi kita berdoa setiap hari, Tuhan biarlah dia bisa minta Tuhan. Nah sekarang kasusnya Ciseli gimana dengan orang-orang yang enggak tahu kalau ada dua pilihan. Jadi dia benar-benar cinta dunia sekali. Apa doa kita? Boleh nggak? Boleh tahu itu nggak Ciseli pertanyaannya? Kalau Cici sih doainnya selama ini minta supaya dijamah Roh Kudus sih. Sebagaimana dulu pun Cici waktu masih di agama seberang, masih percaya berhala kayak gitu, Roh Kudus yang jamah Cici gitu. Oke, nah sampai tahu kebenaran. Nah sekarang Cici mau lihat lengkap ceritanya dari pengalaman Saulus ya Ciseli, boleh? Boleh. Mantap Ciseli. Tolong ini baca sendiri-sendiri karena waktu yang sangat terbatas. Tolong baca di Acts 9 ayat 1 sampai 6 ya. Ini kita mau gambar garis besar ceritanya, oke? Gambar garis besar ceritanya. Jadi paling bagus kita gambar garis cerita aja. Line cerita, oke? Line cerita. Nah, jadi 9 ayat 1 ya. 91 sampai 6 ya. Kita langsung begini aja. Jadi di sini ada Saulus kan? Ya kan Maribel? Saulus ini aniaya siapa Itin? Itin. Aniaya siapa? Di sini ayat 9. Oh, ayat 9. Ini jadi di kitab apa ini? Kisah Para Rasul, Om Jeff. Oke. Aniaya siapa, Uca? Murid-murid yang ikut the way, betul kan? Uca? Nah, dia aniaya kan? Lalu, apakah Kak Nini, si Saulus kalau sikapnya suka aniaya murid-murid yang ikut the way atau Yesus, apakah dia mengerti kebenaran nggak? Dia tahu nggak kebenaran satu pun Kak Nini? Kalau udah sampai aniaya Kak Nini? Tidak sih. Jadi apakah Saulus ini kayak orang-orang yang ada di barbar kan? Atau cinta dunia sekali lah. Benar-benar nggak ngerti kebenaran. Malah menginjak-injak kebenaran lagi. Betul kan ini?
Betul. Lalu tiba-tiba dia jatuh dari kudanya kan? Lalu ada terang dari surga. Betul? Kan? Lalu di sini ini apakah yang ngomong sama Saulus? The way. Yesus. Ya kan? The way kan? Lalu Yesus bilang, Saulus, Saul, Saul, kenapa aniaya aku? Betul? Lalu, apakah Saul bilang apa? Siapa kamu Tuhan? Siapa kamu the way? Betul? Jadi apakah Saulus di sini benar-benar enggak mengerti koneksi murid-murid yang dianiaya dengan Yesus yang di surga? Betul? Ya, Saul tidak mengerti. Di sini Saul benar-benar enggak ngerti hubungan murid-murid di bumi dengan Yesus yang di surga kan? Nah, apakah sampai sini jelas dulu? Kak Nini, Kak Ciseli bisa lihat ini? Ya. Boleh ya? Ini the way murid dianiaya. Waktu Yesus turun, kamu kenapa aniaya aku? Saul nggak kenal siapa kamu, betul? Tapi Ciseli, apakah ini mantap nggak Yesus turun di sini? Iya. Ini pertobatannya Saulus kan? Jadi Saul kan? Ciseli? Iya. Kira-kira apakah artinya kita tahu tadi Ciseli, apakah harus ada yang doakan Ciseli kalau ada yang bertobat? Enggak usah. Kalau konteksnya yang tadi kita mau doakan kan? Betul? Ya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertobat, apakah ada yang doakan Ciseli? Enggak. Oke. Bagaimana yang lain? Kalau dia bertobat sampai begini, sampai dia pilih bertobat, apakah ada yang doakan tapi sesuai doa yang awal tadi loh? Oh, ada yang karena dia doa sendiri kan tidak tahu siapa dulu tadi. Nah, jadi ada kan? Apakah serdadu-serdadunya kira-kira yang doain Ciseli? Serdadu-serdadunya doain semoga saya punya panglima perang saya punya pemimpin Saulus bertobat. Apakah serdadu-serdadunya? Bukan. Apakah murid-murid Yesus? Pasti. Nah, kita mau cek ya, murid-murid Yesus atau bukan. Oke? Mari kita lihat. Apakah sampai sini bisa mengerti? Ya, jadi sekarang kalau mau lihat di sini, ya, apakah Saul enggak ngerti kebenaran semua kan? Ya kan? Sekarang murid-murid Yesus, kalau memang murid-murid Yesus yang doakan, murid-murid Yesus berdoanya gimana? Untuk orang-orang yang benar-benar enggak kenal kebenaran. Tunjukkan apa? Tunjukkan jalannya. Walaupun contohnya, walaupun harus lewat musibah, betul? Ciseli, betul nggak? Apakah
si Saul bisa lihat ada 2 jalan ternyata karena ada musibah dulu yang kena ke dia, Ciseli. Iya. Ini dia. Jadi untuk orang-orang yang enggak sama sekali, kalau tadi kan ada orang yang sudah tahu 2 pilihan kan. Kita cuma berdoa supaya dia bisa minta kan. Sekarang, Tuhan tolong saya mau minta kuasa supaya bisa tahu, bisa lihat good way. Dan saya bisa jalan di situ. Kita tinggal doakan, Tuhan biarlah orang ini minta. Tapi kalau orang yang benar-benar buta akan kebenaran, kita doanya adalah tunjukkan jalannya walaupun harus lewat musibah, malapetaka sekalipun seperti Saulus. Tapi apakah hasilnya mantap, Ciseli? Saulus bertobat, Ciseli. Iya. Apakah Berarti sebenarnya nggak sia-sia juga misalnya kita doain, karena dia misalnya orang itu tahu ya bahwa yang benar sama yang salah itu dia tahu gitu. Dan nggak sia-sia ya kita minta Tuhan supaya dia dijamah misalnya. Enggak, Ciseli. Pokoknya Ciseli, kalau doa, setiap ucapan doa yang kita ucapkan untuk kemuliaan Tuhan nggak akan pernah sia-sia. Justru Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Betul nggak, Ciseli? Entah orang misalnya, entah yang Cici doakan nggak bertobat, tapi misalnya contohnya ya, Cici doakan, ada temannya Cici ya, namanya Rani lah. Tuhan tunjukkan jalan yang harus, apapun dia Tuhan tunjukkan. Dia tolak, Ciseli. Tetapi Tuhan bisa atur bagaimanapun dengan skenario pilihan dia untuk tolak, 10 orang bisa bertobat. Lebih mantap nggak itu, Ciseli? Iya. Contohnya ya, dia nggak pilih, Ciseli. Dia nggak pilih, doa Cici sia-sia. Kayaknya dianggap, aduh doa saya sia-sia, ya kan? Saya sudah berdoa, dia nggak pilih lagi. Terus Ciseli, ini temannya Ciseli yang Ciseli doakan, ya, dia aniaya Ciseli. Terus Ciseli tutup mulut, Ciseli nggak bantah, Ciseli sabar, dan akhirnya tetangga-tetangga Ciseli karena lihat itu semua ditobatkan. Ada 1 kampung, lebih mantap mana, Ciseli? Iya, yang 1 kampung. Apakah Ciseli jangan pernah underestimate kalau kayaknya doanya nggak dijawab. Apakah orang yang tolak kebenaran adalah calon-calon aniaya dan dibilang kalau aniaya tambah subur benih firman Tuhan, Ciseli. Iya. Jadi nggak apa-apa, Ciseli. Biarkanlah orang-orang tolak kebenaran, nggak apa-apa. Tapi ingat, setiap penolakan adalah calon penganiaya. Dan kalau kita siap dianiaya, kita akan jadi terang dunia, akan lebih banyak yang bertobat. Daripada 1 orang yang kita doakan, dia nggak pilih, tetapi kita nggak sadar rencana Tuhan itu sedang belok untuk perlihatkan doanya Ciseli lagi mau tuntun 1 kampung kepada Yesus. Walaupun Ciseli cuma doakan 1 orang, Ciseli. Boleh, Ciseli. Bener banget sih, Gedi ya. Ketika kita udah mulai tahu banget nih mana yang salah, mana yang bener ya. Terus kita mau coba supaya orang yang deket sama kita tuh, kita kasih tahu lah, ini salah, itu yang ini benar gitu. Tapi terkadang ya itu, iblis tuh nggak bakal senang tentunya kan. Dan ya kayak si Firaun aja, jadi dikeraskan ya hati orang itu gitu. Dan itu sebenarnya senjata buat Cicinya gitu, karena setan tahu nih, wah si Sally misalnya udah tahu kebenaran banyak nih gitu, terus dia mau ngasih kesaksian, mau coba supaya berbagi sama orang lain untuk tahu juga kebenaran. Tapi semakin diserang, jujur aja. Dan secara daging sebenarnya nggak kuat. Pilih ini yang selalu Gedi ingat ya. Setiap serangannya setan itu adalah takut-takutin aja, karena setan itu adalah singa yang giginya udah dipretelin sama Tuhan Yesus di kayu salib, Ciseli. Jadi Ciseli, kalau Ciseli rasa nggak sanggup, nggak kuat, itu cuman Ciseli lagi terkena tipuannya setan. Padahal giginya setan semua udah rontok di kayu salib, nggak bisa gigit Ciseli. Dan kalau Ciseli sampai jatuh, Ciseli cuman jatuh dalam asumsi setan yang sangatlah kuat. Bisa nggak Ciseli lihat itu? Dan kita semua ya, bukan Ciseli aja.
Itu yang Gedi juga sendiri lagi renungkan, Ciseli. Setan ini dahsyatnya penipu aja, Ciseli. Oh, kamu lemah, daging lemah. Ah, terjebak sekali dengan tipuannya setan itu. Bisa Ciseli lihat itu? Biarlah Ciseli bisa lihat sekali ya. Tapi semakin berjuang, semakin tambah keras lagi ya, gila ya, hantamannya. Nggak apa-apa Ciseli, tak hantamannya makin keras karena kuasa grace makin banyak yang mau dikasih ke Ciseli. Jadi Ciseli jangan pikir besok mau digoda apa, yang penting hari ini menang. Oke Ciseli? Jadi aduh kayaknya besok tambah berat. Itu sudah kayak brainwash-nya si setan ya. Jadi kita lupa bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada pencobaan yang setan rancang waktu kita tidur untuk besok hari. Bisa gitu nggak Ciseli? Ya, berat sih, agak sulit ya. Ciseli, jangan bilang begitu Ciseli. Maju terus. Ciseli harus lebih banyak belajar, banyak ngomong dengan umat-umat Tuhan, ya Ciseli. Mungkin mau hidup bener kayaknya makin susah dunia mau terima ya. Kalau Ciseli bisa pilih dengan cara sederhana untuk ikut Tuhan Ciseli. Ciseli akan tolong banyak orang untuk ikut Tuhan dengan cara sederhana juga. Kenapa orang susah ikut Tuhan? Karena pikir beratnya itu Ciseli. Padahal nggak berat sama sekali. Bukan sih, kalau yang Cici perhatiin karena mereka nggak mau ngosongin gelas. Apa sih Ciseli? Ya kita kalau mau terima kebenaran kan kita ibarat gelas tuh harus dikosongin dulu gitu. Ah, itu dia. Jangan punya pembenaran diri sendiri. Ah, itu dia Ciseli. Karena itu yang Cici lakukan waktu Cici tahu kebenaran ya. Cici kosongin gelas, istilahnya Cici kesampingkan dulu agama yang dulu. Kalau toh ini memang buat keselamatan, kenapa nggak buat terima ya? Gitu. Itu pergumulannya, dan itu yang ternyata dialami oleh orang-orang sekitar Cici yang mereka belum ada mau kerendahan hati buat kosongin gelas itu. Paling mantap Ciseli, kosongkan paling kosong, Gedi kosongkan paling kosong. Nanti Roh Kudus yang akan bicara untuk tolong siapa yang bisa Tuhan lihat mau ditolong. Oke Ciseli? Oke Gedi. Pelajaran hari ini kaget juga Cici. Padahal simpel banget ya tentang mendoakan ya. Iya, betul. Ya. Ternyata salah waktu buka toko. Cici ada pendeta Simbolon yang dulu baptis Cici itu datang, Pak tolong doakan supaya ini kan ada kuburan di belakang supaya roh-roh jahat apa. Jadi seolah-olah benar jadi Cici kayak membuat si pendeta itu lebih apa ya, lebih didengar gitu doanya tuh nggak. Padahal Tuhan tuh denger juga doa dari mulut Cici sendiri kan. Betul. Gila, ini hal simple, jadi nggak kepikir, baru kebuka hari ini. Astaga, Tuhan Yesus. Tuhan baik banget. Ciseli, kalau Ciseli continue, nanti mau dibuka yang lebih dahsyat Ciseli. Gila, kita kayak mendewakan pendeta gitu, kayak mendewakan orang-orang yang rohani gitu. Jalan terus ya Ciseli, supaya Ciseli lebih lihat yang dahsyat-dahsyat yang Tuhan mau ungkapkan besok dan hari yang Tuhan izinkan untuk kita. Cici Kak, usahakan kasih waktu. Jadi ini syok, jujur aja syok banget. Simple, seolah kecil banget, ini soal mendoakan. Kaget Cici, sumpah. Kaget banget. Iya Ciseli, puji Tuhan. Gedi pun kaget tadi pas belajar siang, semuanya kaget. Aduh. Gila Gedi, luar biasa kamu. Aduh. Kalau Gedi. Ya silakan Om Jeffrey. Kalau gitu orang mau menikah juga nggak perlu panggil pendeta ya? Nggak perlu Om. Om. Nggak perlu Om Jeffrey. Jadi gila ya. Kalau mau apa itu kan ada prosedurnya kan kalau pernikahan yang Tuhan sudah tentukan kan? Ya sih harus pemberkatan, tapi motifnya juga ini mau membina rumah tangganya karena seks atau karena benar-benar untuk menjalankan institusi tertua Tuhan yang Tuhan kita ini ya nggak.
Betul, Ciseli. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Sudah tinggal 5 menit, tapi sebenarnya masih panjang, tapi kita mau ringkaskan yang penting, oke? Bisa lihat catatan masing-masing. Oke, mari kita lihat ya. Sebelum Saulus ke Damsyik, ke sini, ada seorang yang dianiaya kan, Ciseli? Namanya siapa? Saulus. Stefanus, betul? Stefanus, ya betul. Kita lihat di Acts 7 ayat 57 sampai 60. Oke? Dia Stephen dilempari batu kan di sini? Stephen dilempari batu. Dilempari. Lalu dibilang di situ ada yang lihat namanya siapa? Saul. Jadi Saul menyaksikan siapa? Menyaksikan Stephen yang lagi dianiaya. Atau Stefanus yang lagi dianiaya. Lalu waktu dia lagi dianiaya, Stefanus bilang apa? Dibilang adalah jangan pertanggungjawabkan dosa mereka. Betul, Kak Nini? Betul, sis. Tanggung jawabkan dosa mereka, ya kan? Dan siapa yang perkataannya sama kayak ngomong begini juga sebelum mati, Ciseli? Kak Nini. Yang Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus bilang apa? Ampuni mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang dibuat. Apakah sama? Jadi Stephen ini melambangkan siapa? Tuhan Yesus kan? Lambangnya kan? Tak tahu apa yang dibuat. Kalau yang apa yang dibuat Yesus mati, apakah yang mereka buat kalau Stephen lambang, anggapannya Stephen yang tanggung. Kalau misalnya ini lambang ya, betul nggak? Setuju? Setuju nggak semua? Kalau ini lambang ya? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Kalau ini lambang, bukan Stephen yang ambil dosa mereka, tapi cuma lambang. Ya? Oke. Jadi, apa yang orang-orang bikin di sekitar, jangan pertanggungjawabkan karena mereka belum tahu apa yang mereka buat. Betul, seperti Saulus. Betul, Ciseli? Saulus nggak tahu kan yang dia buat, Ciseli? Apakah waktu Stephen dilempari batu dan dia mau mati, apakah ini doanya terakhir, Ciseli? Iya. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Tuhan, apakah sama seperti Stephen bilang, tunjukkan jalan, walaupun harus lewat musibah. Dan apakah nggak sadar Stephen ini lagi doakan Saulus, Ciseli? Benar-benar. Apakah dari setiap pertobatan ada umat Tuhan yang struggle, betul Ciseli? Mendoakan, betul? Dan bahkan lewat kematian, Ciseli. Iya, benar. Dan akhirnya Stephen mati, dia nggak tahu tentang Saulus, cuma lihat Saulus saja kan? Dan kalau di surga kaget ya. Di surga kaget. Kamu bukannya yang Saulus? Aniaya. Si Saulus nggak noleh-noleh. Oh, kamu panggil nama lama saya, betul Giselle? Karena nama betul. Kamu pasti ya peluk-pelukan deh ya. Maaf ya gitu bro. Giseli, apakah saksikan pertemuan Saul dan Stephen dan Paulus akan bilang, gara-gara kamu punya doa saya bisa di Damsyik ketemu sama Tuhan Yesus, betul nggak Giseli? Iya. Dan padahal Stefanus nggak benar-benar fokus nyebut di dalam doanya nggak nyebut buat Saulus kan ya, tapi memang mungkin kena Tuhan pilih Saulus ya. Giseli, untuk semuanya kan dia bilang mereka ya kan salah satunya Saulus juga kan Giseli.
Iya. Dia bilang, dan apakah salah satu yang Tuhan lihat mau untuk ditunjukkan dan ini, apakah Saulus? Jadi apakah doanya Stephen di sini cuman sampai Damsyik, Cisili? Dan sehabis itu harus Saulus yang pilih. Betul nggak, Cisili? Betul. Apakah doanya Stephen terus yang tuntun ini orang? Jadi contohnya, aduh, doakan saya supaya saya apa namanya, misalnya doa seseorang itu nggak bisa menggantikan pilihannya kita kan, Ciseli? Iya, jadi kadang kita minta tolong doakan ya, tapi kita nggak pernah pilih. Apa gunanya minta tolong doakan? Betul nggak, Ciseli? Karena doa itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak mau pilih. Betul nggak, Ciseli? Jadi Cici yang Cici pahami sih, ketika kita ngedoain misalnya saudara kita, anak kita, atau orang tua kita, atau siapapun yang supaya dia bisa tahu kebenaran, bisa bertobat dari jalannya, terkadang malah yang di sekelilingnya gitu, yang kamu bilang satu kampung itu malah yang bertobat gitu kan. Menurut Cici, ya boleh lah kayak begitu gitu. Dibandingin satu orang ini yang dia tetap kekeh sama pilihannya misalnya, nggak mau tobat. Yang penting, Giseli, firman Tuhan yang keluar, doa Cici yang keluar demi kemuliaan Tuhan nggak akan pernah sia-sia ya. Ingat itu. Nah, ini ya, ini kutipan terakhir kita malam ini. Dibilang, chapter 17 yang tadi kita baca tentang doa Tuhan Yesus, itu tuh tentang doa yang diperantarain, doa yang disampaikan Kristus kepada Bapanya. Jadi apakah intercessor cuman Yesus, karena Yesus yang nggak ada dosa kan, Giseli? Iya. Dan ini doa ini akan tentang perantaraan yang juru selamat mau bawakan di dalam tirai di Ka'bah. Ketika dia punya pengorbanan yang besar untuk kepentingan manusia dan dia punya persembahan dirinya sendiri, sudah selesai. Apakah kayu salib? Jadi Ciseli, apakah perantara nggak ada gunanya kalau nggak ada yang mati, Ciseli? Iya. Sama seperti ini kan, Stephen kan, untuk selamatkan Saulus nggak ada gunanya kalau dia nggak mati dulu. Ini lambang kan? Gitu. Iya. Jadi bilang, kita punya mediator, Yesus memberikan kepada murid-muridnya ilustrasi tentang ministry di Ka'bah surga. Ya. Dan ini semua untuk kepentingan orang-orang, artinya yang berkepentingan adalah ini kan, orang-orang yang akan datang kepada dia di dalam kerendahan hati dan humility itu kayak nggak layak gitu ya, dan mengosongkan kayak Ciseli tadi, gelas kosong dari semua kepentingan diri dan percaya dia punya kuasa sanggup untuk menyelamatkan. Artinya yang bisa benefit dari pekerjaan Yesus Kristus di bilik Maha Suci sekarang adalah orang-orang yang rendah hati, merasa diri tidak layak, dan kosong dari keegoisan atau kepentingan diri, dan selalu percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kuasa setan. Kalau kita nggak ada ini, dibilang kita nggak ada benefitnya apa-apa dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Boleh, saudara-saudara? Jadi, Tuhan hanya menerima orang-orang yang Yohanes 16 bilang apa? Walaupun Tuhan cinta dunia, dia mau selamatkan cuman yang percaya kan, Giseli? Betul nggak, saudara-saudara? Kak Nini, Kak Lina, Om Jeffrey, apakah Tuhan mau selamatkan yang percaya walaupun Tuhan cinta dunia ini? Betul, Om Jeffrey? Betul. Pastikan, karena Tuhan sudah buat bagiannya, kita buat bagian kita untuk pilih menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan, kita mau kosongkan diri kita. Tuhan, kita mau percaya. Datang sebagaimana adanya, kan? Bukan nanti, oh kalau saya sudah bagus sedikit, saya mau datang ke Tuhan. Salah. Datanglah sebagaimana kamu ada ke Tuhan. Tuhan akan tolong orang yang
berpegang teguh pada Dia, yang mau minta tolong. Kayak Kak Lina bilang, Matius 7:7, kamu minta saya kasih. Kalau orang dunia, anak orang dunia nggak pernah dikasih ular untuk makan, selalu kasih roti, apalagi Bapa di surga yang sudah rela mati, yang sudah kirim anaknya yang mau rela mati untuk di kayu salib untuk kita, masa nggak mau berikan yang terbaik untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita kegagalan kita dalam perjalanan kehidupan kita adalah bukti kita nggak percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk selamatkan kita. Marilah kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau percaya, tolong ketidakpercayaan kita. Mari kita sama-sama pilih ya saudara-saudara, tanya, pilih jalan habis itu, supaya kehidupan pertobatan Kristen boleh jadi bagian kita. Boleh semuanya pelajaran pada malam hari ini? Bisa jelas? Ciseli, bisa jelas Ciseli? Jelas, gaji banget. Puji Tuhan ya Ciseli. Tuhan dimuliakan semua. Ya, semoga berarti Tuhan masih sayang lah ya sama Cici ya. Cici boleh dengar hari ini